Nah, di sini pertama yang kita masukkan ini adalah mukjizat ilmiah Al-Quran tentang pelestarian jasad Fir'aun. Nah, kenapa kita pilih ini menjadi yang pertama? Karena ada bagian sejarah menarik. Nah, baik. Salah satu ayat yang mereka pelajari saudara adalah ayat tentang pelestarian jasad Fir'aun. Nah, mari kita lihat dalam surat Yunus ayat 92. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Fal yawma, ayat ini Allah sedang menceritakan kepada kita semua tentang peristiwa tatkala Fir'aun ditenggelamkan di tengah laut oleh Allah. Di waktu Fir'aun sedang mengejar Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dengan titip Allah melalui mukjizat yang dikaruniakan Allah dengan tongkatnya membelah lautan terbelah dua, memberi jalan kepada Musa dan pengikutnya. Nah, di sini Fir'aun dan bala tentaranya yang begitu besar, semua lengkap persenjataannya terus mengejar. Nah, tiba-tiba begitu sampai di tengah laut, sementara Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai di sebelah. Nah, sementara yang mengejar masih di tengah, Allah satukan kembali lautan tersebut. Dari semua pasukan Fir'aun itu kena gelombang air laut, hancur, dan begitu Fir'aun ini ingin ditenggelamkan oleh Allah, Fir'aun taubat. Yang kata-kata mantu Nabi Musa, aku beriman sekarang dengan Tuhan Musa. Udah mau mati baru beriman. Nah, taubatnya nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena di taubatnya lagi sakratul maut. Taubatnya udah menjelang kematian. Tapi sungguh pun begitu, saudara. Nah, ada karunia yang luar biasa buat sejarah. Allah nyatakan kepada Fir'aun, ini Allah yang hendak bercerita di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 92, di mana Allah nyatakan kepada Fir'aun, fal yauma, maka pada hari ini mulai jika, yaitu kami selamatkan engkau, hei Fir'aun. Apa yang diselamatkan? Bibadanika, dengan kau punya badan. Artinya kami selamatkan engkau punya badan. Kalau diselamatkan berarti nggak hancur dong. Kalau diselamatkan berarti nggak hilang dong. Kalau diselamatkan berarti nggak musnah dong. Nah, jangan lupa. Nah, kemudian setelah itu untuk apa Allah selamatkan itu badannya, jasmaninya, jasadnya? Allah nyatakan litakuna liman khalfaka ayat, agar supaya jasadmu itu nantinya akan menjadi pelajaran, menjadi ayat, menjadi tanda kebesaran Allah, menjadi pelajaran bagi siapa? Liman khalf, bagi mereka-mereka yang datang sesudahmu. Maksudnya bagi generasi yang akan datang supaya belajar begini nih. Kalau sombong, begini nih. Kalau melawan, begini nih. Kalau durhaka, jadi pelajaran. Nah, begitu dapat ayat ini, orang-orang orientalis bergembira. Apa dia bilang? Mereka bilang, dapat celahnya Al-Quran nih. Dapat celahnya Al-Quran. Kenapa mereka senang dapat ayat ini, saudara? Karena dari zaman Nabi, semenjak ayat ini diturunkan, sampai tahun 1800-an yang tadi kita sebutkan, mulai munculnya serangan kepada Al-Quran, belum ditemukan jasad Fir'aun. Nggak ada yang tahu jasad Fir'aun di mana. Namun kalau pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW tidak hadis, tidak memberi kabar kepada kita kalau jasad Fir'aun itu ada di bumi mana umpamanya? Karena para sahabat nggak ada yang lain. Para sahabat amanna billah wa bima jaa anillah a'lamura. Kami beriman kepada Allah. Kami beriman dengan apa yang datang dari Allah, termasuk Al-Quran Al-Karim.
Yang kami beriman sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kalau Allah sudah menyatakan jasad itu Allah selamatkan, pasti benar. Itu iman. Nah, cuma ini orang-orang kafir nggak nanya soal iman kita, dia nanya buktinya mana jasad Fir'aun. Jadi orientalis ini menantang ulama sedunia kata, kalau Al-Quran itu benar, jasad Fir'aun itu ada, diselamatkan oleh Tuhan kalian dari umat Islam, tunjukkan kepada kami di mana jasad Fir'aun. Saat itu belum ada yang menemukan jasad Fir'aun. Mungkin tantangan berat buat ulama-ulama sedunia. Bagi ulama dan para santri, mungkin pertanyaan semacam ini tidak terlalu berbahaya buat akidah. Karena mereka punya jawaban seperti tadi, amanah billah wa bima jaa adalah Al-Qur'an. Cukup kami beriman kalau mau ceritakan dalam Al-Quran pasti benar. Soal jasad Fir'aun ada di mana? Wallahu a'lam, urusan Allah, bukan urusan kami. Nah, singkat, kalau ulama, para santri bisa jawab singkat, tapi orang awam, orang yang nggak pernah belajar agama. Nah, jadi orang-orang kafir ini menyebar luaskan umat Islam ya. Dalam Al-Quran ada cerita bohong, dalam Al-Quran ada dongeng, dalam Al-Quran itu ada cerita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kata Al-Quran jasad Fir'aun ada, saat ini di dunia nggak ada jasad Fir'aun. Berarti Al-Quran itu bohong. Nah, ini orang-orang yang nggak kasih, orang yang jauh dari ulama, sudah dipengaruhi sedemikian rupa goyang iman mereka. Nah, jadi memang tujuan orang-orang kafir ini taski, memasukkan keraguan ke hati umat Islam terhadap Al-Quran. Jadi menurut mereka udah, sekarang kalau kita mau perang umat Islam, nggak usah bakar lagi Al-Quran ya, percuma. Dibakar mereka pada apa? Nah, percuma, kita bakar nanti mereka cetak lagi, nggak ada gunanya. Jadi sekarang kita jauhkan aja umat Islam dari Al-Quran. Bagaimana caranya? Bikin mereka ragu terhadap Al-Quran. Kira-kira jelas gak? Jelas tidak? Jadi itu orang harus seperti itu. Saya tanya, licik ya katanya? Tapi saudara tentunya kelicikan mereka itu harus menjadi cambuk buat kita, agar kita menjadi lebih cerdik, lebih cerdas, agar kita menjadi lebih semangat untuk menjawab segala serangan yang mereka lakukan. Insya Allah. Jadi saat itu mereka melakukan serangan itu sepanjang tahun 1800-an di mana-mana. Al-Quran terus diserang. Ini baru satu contoh saya berikan. Ini yang diserang oleh mereka ada 100 ayat lebih. Nah, ini yang kita pelajari malam ini baru satu ayat nih. Nanti ke depan kita akan lihat ayat-ayat yang mereka protes bagaimana akhirnya apa yang menjawab. Jadi satu ayat ini menurut orientalis ketika itu ini mencari celah, menjadi celah bagus untuk menyudutkan Islam, untuk memojokkan Islam. Nah, kemudian begitu ini berjalan cukup lama, para ulama cukup kalam kabut menjawab serangan-serangan orientalis. Walaupun para ulama sudah menjawab dengan iman dan lain sebagainya, tapi orientalis nggak mau diam. Orientalis mau minta bukti fisik, nggak bisa. Ini orang-orang kafir tidak terima. Karena jawabnya nggak, kami beriman. Ini kan firman Allah, masih benar. Nah, itu buat orang kafir. Orang kafir minta fisiknya mana? Tunjukkan kepada kami. Nah, ini tantangan buat umat Islam. Singkat cerita, begitu serangan ini semakin membabi-buta, semakin merajalela, banyak orang-orang awam yang terpengaruh, goyah imannya, dan ini menyangkut daripada keagungan Al-Quran. Dan jangan lupa Allah sudah janji, wa inna lahu Allah nggak bakal diam kalau Qurannya diganggu. Allah nggak diam, saudara. Qurannya mau digoyah, Allah nggak bakal diam, saudara. Allah berikan kesempatan dulu kepada para ulamanya untuk menjawab, jaga iman daripada umatnya itu sebagai ujian. Nah, ternyata ulamanya imannya kuat, umatnya imannya kuat, mereka tetap percaya dengan apa ada di Quran, walaupun mereka belum menemukan fisik daripada Fir'aun itu sendiri. Itu merupakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu orang-orang kafir terus menggoyah Al-Quran, mengganjal Al-Quran dengan pendapat-pendapat seperti tadi, baru Allah turunkan jawabannya, saudara. Bagaimana cara Allah menjawab? Mari kita lihat, saudara. Di tahun 1896 Miladiyah,
Tahun 1896 itu, saudara, itu negeri Mesir sedang dijajah oleh Perancis. Negeri Mesir dijajah oleh Perancis. Nah, kemudian dari Perancis ini banyak arkeolog. Tahu arkeolog? Apa arkeolog? Arkeolog itu ahli purbakala. Orang-orang yang suka meneliti prasasti, meneliti peninggalan-peninggalan kuno, meneliti sejarah. Mereka cari tuh bukti-buktinya, saudara. Mereka gali tanah di mana-mana. Itu namanya arkeolog. Nah, seorang arkeolog berkebangsaan Prancis bernama Laurent. Dia dengan timnya, kawan-kawan dia para ahli arkeolog, melakukan penggalian di tepi Sungai Nil. Karena ceritanya dulu ada Firaun, ada Sungai Nil. Berarti enggak dikaitkan ada Firaun, ada Sungai Nil, ada gurun namanya pasir ya kuat. Nah, mereka mencoba mencari peninggalan Firaun. Nah, piramid mereka temukan karena piramid memang tinggi ada. Tapi ini jasad Firaun di mana? Mereka nggak temukan. Mereka gali pada pasir sana nggak ketemu. Mereka gali pada pasir sini nggak ketemu bertahun-tahun. Akhirnya sampailah mereka ke sebuah kota kecil di selatan Kairo, selatan Mesir. Namanya Luxor atau bahasa Arabnya Al-Uqsur. Bahasa Arabnya Al-Uqsur. Tapi biasa orang sebutnya Luxor ya kuat. Nah, kota itu kota kecil, jauh dari tepian Sungai Nil. Laurent ini melakukan penggalian arkeologi. Begitu punya gali, dia temukan di situ lembah yang bernama Wadi Muluk. Wadi Muluk artinya lembah raja-raja. Wadi Muluk artinya lembah raja-raja. Kenapa disebut raja-raja? Karena ternyata di lembah tersebut ada pemakaman raja-raja Mesir sejak dulu kala dia buat. Jadi kalau ada Raja Mesir meninggal dunia, nah itu rakyatnya rame-rame membasem daripada dia punya jenazahnya, kemudian dibungkus dengan perban khusus, kemudian mereka bawa, mereka kuburkan di lembah ini. Jadi disebut Wadi Muluk karena itu lembah tempat pemakaman raja-raja Mesir. Dan jangan lupa, Firaun itu yang di zaman Nabi Musa salah satu raja Mesir, saudara. Jadi salah satu raja Mesir ini memang dulu gelarnya Firaun. Itu Firaun itu gelarnya. Nah, Firaun yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam termasuk raja Mesir. Nah, begitu ini ditemukan, saudara. Digalilah lembah raja-raja ini, saudara. Kemudian ditemukan belasan jasad yang diduga sebagai raja-raja Mesir, saudara. Artinya pada ini titik terang udah 100 tahun, hampir 100 tahun umat Islam diserang, mana jasad Firaun, mana jasad Firaun, mana jasad Firaun. Kalau tahu sekarang ada titik terang. Siapa Firaun? Raja Mesir. Di mana kuburan Raja Mesir? Di Wadi Muluk. Wadi Muluknya ditemukan. Kemudian jasad-jasadnya ditemukan. Nah, di sini orang-orang orientalis ketar-ketir. Jangan-jangan kita mau di jasad Firaun. Kalau sudah ketemu, berarti serangan mereka basi. Berarti serangan mereka nggak berlaku lagi. Berarti serangan mereka menjadi bumerang yang menyerang diri mereka sendiri. Lalu apa yang terjadi? Penemuan ini ditutup oleh pemerintah Prancis. Tidak boleh diselidiki lebih lanjut. Ya ditutup. Sudah. Akhirnya jasad-jasad yang ditemukan tadi semuanya dibawa ke Prancis. Ditaruh di museum di Prancis. Apa ditaruh di museum di Prancis ditutup, tidak boleh ada teliti lagi. Kenapa? Sebab kalau diteliti lagi nanti benar-benar ketemu di jasad Firaun. Kalau ketemu berarti serangan orientalis bubar. Sementara di Prancis itu gudangnya orientalis. Karena sebelum, kalau kita bicara revolusi kebudayaan di Eropa itu diawali dari Prancis. Prancis yang pertama kali memperkenalkan demokrasi modern. Prancis yang pertama kali memperkenalkan
yaitu pemikiran-pemikiran yang kritis ya Pak. Jadi memang Prancis ini salah satu gudang orientalis. Nah, sehingga kalau ini dibuka, mereka khawatir serangan mereka selama ini bagaimana? Kan mereka yang nyerang selama ini. Mereka kan lihat mana jasad Firaun. Sekarang mulai ketemu, walaupun itu belum tentu jasad Firaun, tapi bisa jadi juga itu jasad Firaun karena adanya di Wadi Muluk lembah raja-raja Mesir. Nah, Firaun juga salah satu raja Mesir. Sampai di sini jelas. Tahun berapa itu? 1809. Ini zamannya Habib Utsman bin Yahya nih. Ada tahun-tahun ada 1800-an nih, zaman-zaman Habib Utsman bin Yahya Nespi Betawi dia. Nah, jadi mulai ditemukan, tapi ditutup. Nah, sementara karena ditutup, ya orientalis tetap jalan, itu ayat tadi. Tetap mereka jalan itu. Surat Yunus ayat 92. Diserang terus ya, Pak. Nah, karena penemuan ini mereka rahasiakan, nggak disebarluaskan. Mereka tutup. Mereka bawa itu jasad ke mana-mana ke Prancis, mereka tutup. Dan jangan lupa, dulu kan belum ada medsos. Tahun 1800-an ini, televisi belum ada. Jangan kata medsos, radio juga belum ada. Nah, jadi saat itu menyembunyikan informasi jauh lebih mudah. Nah, sangat mudah. Jadi informasi disembunyikan. Mereka catat dalam sejarah mereka, di museum mereka, ini ditemukan tahun 1896 dari Harjalo Trone, dan jasadnya tersebut mereka taruh di museum. Tapi semua mereka tahu. Akhirnya berikutnya kita lanjutkan tahun 1907. Nah, sudah berapa tahun? 11. Kan tadi 1896. Nah, sekarang 907. Kurang lebih 11 tahun. Betul, 11 tahun. Iya, sudah. Nah, di sini ada seorang arkeolog namanya Elliot Smith. Dia minta izin kepada pemerintah Prancis untuk menyelidiki mumi, belasan mumi yang ditemukan. Kau tahu yang minta izin, ini lebih jauh pengetahuan, ini apa namanya, lebih penelitian. Singkat cerita, mereka inisiatif. Tahun 1907 mereka diizinkan. Arkeolog Elliot Smith berhasil dengan kawan-kawannya membuka pembalut mumi Firaun. Jadi balutannya itu, mumi kan ada balutannya itu kayak pendapatnya, perpatnya, untuk balutannya dibuka. Semua belasan mumi semua dibuka. Ternyata dari semua mumi tersebut hanya satu yang masih utuh. Sementara yang lain ya sudah banyak yang rusak, saudara, walaupun masih ada tanda-tanda, tapi satu beda dengan yang lain. Satu ini sedikit lebih utuh, walaupun daging sudah tidak ada, enggak kulit tulang, tapi ini jauh lebih utuh dibandingkan yang lain. Jadi bentuk wajahnya, tangannya, rambutnya, kukunya, itu semua masih utuh ya. Cuman satu yang utuh, yang lain ada yang kepalanya mulai rusak, ada yang kakinya rusak, ada yang dadanya rusak ya. Tapi yang satu ini adalah yang paling utuh. Lagi-lagi saudara, setelah penelitian ini ditutup lagi sama pemerintah Prancis. Kenapa? Karena dikhawatirkan yang satu klien sendiri itu jangan-jangan itu jasad Firaun zaman Nabi Musa. Kenapa mereka tutup? Apa mereka nggak menghormati ilmu pengetahuan? Bukan, mereka cinta ilmu pengetahuan. Mereka cinta penelitian. Tapi mereka takut nanti kebenaran Al-Quran terungkap. Ini yang jadi masalah. Sementara mereka selama ini sudah perang dengan umat Islam, sudah perang dengan kearifan Turki Utsmani, sudah perang dengan umat Islam mujahidin di mana-mana negeri. Nah, kemudian mereka sudah serang pintu Al-Quran. Jadi sangat tidak menguntungkan bagi mereka kalau hasil daripada penelitian ini diumumkan. Lagi-lagi mereka sembunyikan, tutup, tidak boleh lagi disiarkan. Saya mau tanya lagi, licik gak mereka? Jadi ulama sendiri pada masih belum tahu deh penemuan-penemuan begini. Ini semua tercatat di museum.
Enggak, ulama dia tahu, ulama masih babak belur di sekat umat orientalis. Ayo mana fisik Fir'aun, ayo mana jasad Fir'aun, kata Al-Quran ada, ayo tunjukkan kepada kami. Nah, jadi ulama-ulama kadang-kadang nggak bisa jawab ya Pak. Ya memang nggak ditemukan, belum ditemukan. Sudah ini ditemukan, mereka semuanya cari informasi. Sampai kapan? Sampai selesai zaman penjajahan. Sama penjajahan kan mulai setelah terjadi perang dunia pertama, kemudian terjadi perang dunia kedua. Setelah munculnya PBB tahun 1945. Mulai banyak negara-negara yang merdeka di mana-mana, termasuk Indonesia. Indonesia merdeka, Brunei merdeka, Malaysia merdeka, negara-negara Islam banyak merdeka. Ada tahun yang puluhan ke atas, hampir semua negara sudah merdeka. Baik ada yang merdeka diberikan kemerdekaan oleh negara yang menjajah, atau merdeka memang dengan perjuangan, itu dengan pertumpahan darah. Singkat cerita, zaman kolonialisme itu selesai. Penjajahan di mana-mana sepakat dunia harus dihapuskan, walaupun ada 1-2 negara sampai hari ini masih menjajah seperti Israel dia kuat, tapi kesepakatan dunia itu bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Singkat cerita, tiba di tahun 1975. Itu berapa tahun? Dari tahun 1896. 5 betapa 479 tahun. Kan dari 1896. 1896 tak 4 aja baru tahun 1900 ada. Itu 9 tahun disembunyikan, itu hasil penelitian. Nah, 1975 seorang ahli forensik. Nah, saya jelaskan dulu apa sih itu ahli forensik. Jadi ahli forensik itu adalah orang yang memiliki keahlian untuk meneliti jenazah. Jadi satu jenazah itu, baik dia jenazah yang baru meninggal dunia ataupun sudah lama, itu bisa diteliti. Jadi kalau dia mati karena apa? Itu dari rambutnya, dari ibunya, dari kulitnya, dari tulangnya, itu bisa diteliti. Oh, ini mati diracuni. Oh, ini mati karena gagal jantung. Oh, ini mati karena sesak nafas, umpamanya. Nah, jadi itu ahli forensik bisa menyelidiki itu. Nah, ada ilmunya. Nah, jadi dia bisa lihat. Jadi ketahuan loh, orang kena racun kelihatan, rambut begitu juga. Jadi orang yang matinya stres, depresi, kaget, atau serangan jantung, atau dia kena tumor, saudara meninggalnya, itu ahli forensik bisa menyelidiki. Walaupun jenazahnya sudah 100 tahun, selama tulang-tulangnya masih ada, dia masih bisa menyelidiki. Kecuali kalau tulangnya udah nggak ada. Kalau tulangnya udah dibakar jadi abu, nah itu dia udah nggak bisa selidikin lagi. Tapi selama tulang-tulang itu masih ada, para ahli forensik ini masih bisa menyelidiki. Makanya di Indonesia ini ada istilah otopsi. Jadi kalau jenazah meninggal dunia itu diotopsi. Otopsi itu tujuannya untuk mencari penyebab kematian. Oh, dia matinya ditembak, umpamanya. Ini peluru mana yang mematikan? Peluru yang di kepala, atau peluru yang di paha, atau peluru yang di jantung? Itu semua bisa dibuktikan dengan ilmu forensik. Nah, seorang ahli forensik berkebangsaan Prancis bernama Maurice Bucaille. Maurice, M-A-U, itu salah tulis Paris. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ini, saudara, dia seorang non-Islam. Dia Nasrani. Dia minta izin kepada pemerintah Prancis untuk meneliti jasad-jasad Fir'aun yang ditemukan. Semua. Dan ini satu tim dokter, ahli forensik, rame-rame, dan diizinkan oleh pemerintah Prancis. Begitu diizinkan, mereka selidiki satu-satu di jasad Fir'aun, mereka selidiki satu-satu. Termasuk mereka selidiki kenapa yang ini lebih utuh dibandingkan yang lain. Ternyata yang lain itu pengawetannya melalui jalan klasik tradisional. Artinya jenazah itu mati, diberikan balsam. Biasanya mereka punya balsam yang dimasukkan dalam sikung-sikung mereka, arwah-arwah kuping, dimasukkan supaya jasad itu awet. Dan mereka ada herbal. Untuk masyarakat tua itu dia punya herbal untuk mengawetkan
jasa. Jadi semua ini dia dengan herbal, dia awetnya dengan herbal dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana jasad yang satu lagi? Jasad yang satu lagi juga ada herbalnya. Nah, karena kenapa? Karena dia urus kan. Jadi Fir'aun itu begitu dia mati, jasadnya terdampar. Terdampar di tepian Sungai Nil, kemudian diambil oleh masyarakat, kemudian diurus sebagaimana jenazah-jenazah raja-raja Mesir. Dipakai balsam juga, semua diurus. Makanya dia apa namanya diperban, dimumi, sama dengan yang lain. Tapi yang menjadi aneh, kenapa kok yang lain rapuh, yang ini kok awet? Kan sama-sama pakai balsam, kan sama-sama pakai herbal, kan sama-sama diperban. Tapi yang ini lebih awet, diselidiki. Ternyata jasad Fir'aun yang satu ini dari seluruh kulit, rambut, kuku, tulang diselidiki mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Yang lain tidak ada kadar garamnya, cuman ini kadar garamnya banyak. Tahu garam? Tahu ikan asin? Nah, ikan kalau ditangkap nggak diasinin, busuk gak? Busuk. 3 hari busuk, 4 hari busuk. Kalau diasinin, enak dimakan. Buat apa masih enak? Kenapa awet? Ayo, kenapa awet? Digaramin. Jadi ikan kalau nggak digaramin, mati, didiamin. 2 hari 3 hari busuk. Baru. Tapi kalau ikan itu digaramin, ada cara-caranya untuk pengawet gak awet jadi ikan asin. Nah, ikan asin bisa setahun, bisa 2 tahun. Tetap enak, boleh dimakan, enggak busuk ya Pak. Kenapa awet? Karena ada garam. Nah, sekarang saya tanya, Fir'aun ditenggelamkan di mana? Ada garamnya? Yang nenggelamin siapa? Allah. Sekarang itu garam bisa masuk ke dalam rambut, dalam kulit, dalam tulang, dalam kuku. Saudara, siapa yang ngatur itu semua? Allah. Karena banyak orang mati tenggelam tetap busuk. Banyak orang mati tenggelam tetap busuk, garam nggak masuk ke tulang dia. Tapi yang ini kok bisa masuk? Allah yang masukkan garam ke dalam tubuh. Dengan kata lain, Allah yang pasinin dia. Kalau ikan asin, berapa yang asinin dia? Pedagang ngasinin. Kalau Fir'aun yang ngasinin siapa? Allah yang ngasinin. Wah, kalau pedagang aja ngasinin ikan bisa tahunan, apalagi Allah yang ngasinin. Nah, kalau Allah yang ngasinin, ribuan tahun dia bisa awet, betul? Alhamdulillah. Akhirnya Profesor Dr. Maurice Vogel mengambil kesimpulan dengan kawan-kawannya bahwa jasad Fir'aunnya ini dia bisa lebih utuh dibandingkan yang lain karena mengandung kadar garam yang sangat tinggi, dan diduga kuat kalau Fir'aun yang ini adalah Fir'aun yang tenggelam di tengah laut di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan diperiksa kekuatan tulangnya. Tulangnya udah berapa ribu tahun, itu semua diperiksa ya Pak, disesuaikan cocok gak dengan dugaan kau kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata semua cocok ya Pak. Nah, ada satu lagi yang menarik. Yang menarik, para ahli forensik menyelidiki Fir'aun ini matinya kenapa? Apakah matinya karena air masuk ke perut kembung, atau paru-paru sehingga apa namanya nafas dan seterusnya? Setelah diselidiki dari seluruh yang ditemukan dalam jasad Fir'aun, para ahli forensik sependapat Fir'aun bukan mati karena kepenuhan air dalam perut atau dalam parunya, tapi dia mati karena kaget, serangan jantung, stres, depresi berat. Dan ini cocok dengan sejarah. Ayo saya menanya, satu raja ngaku Tuhan, berkuasa, hartanya berlimpah, buahlah darahnya banyak, kuat, mau bunuh seorang Nabi Musa dan pengikutnya. Pengikutnya orang-orang miskin, orang-orang petani, pedagang-pedagang yang melarat, ya Pak, nggak punya senjata, nggak terlatih perang. Artinya Fir'aun nggak tersangit, dan Fir'aun yakin dia bisa bunuh Musa dalam pengikutnya. Dia kerahkan semua bala tentara dengan semua persenjataan, dengan semua kekuatan.
Jadi artinya Nabi Musa dan pengikutnya dianggap cuma semut, tinggal pencet-pencet mati, ini selesai. Tapi ternyata begitu laut terbelah, Nabi Musa sampai di seberang, sementara air kembali lagi, stres, depresi, di luar dugaan. Mana mungkin dia bisa kalah dengan Musa? Masya Allah, saya tanya, posisi begitu orang stres nggak? Depresi nggak? Kira-kira bisa gila ya? Bisa putus jantung? Bisa. Itu yang dialami Nabi Musa, dialami oleh Fir'aun dan pada saat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Jadi profesor forensik bilang enggak, dia meninggal karena stres, karena depresi. Karena kalau orang stres, depresi itu dari kerutan kulit sama kerutan tulang itu beda. Nah, dengan orang yang mati karena tenggelam, perutnya penuh dengan isi air, itu tulang-tulangnya tidak mengkerut seperti orang yang depresi. Subhanallah. Semua diteliti, rambutnya, kukunya, tulangnya, ini mati karena stres, ini mati karena depresi. Dan memang benar, mana mungkin nggak stres, mana mungkin nggak depresi. Orang penguasa di atas, tiba-tiba jatuh di bawah, hancur harta bendanya, hancur pasukannya, wah dia ikut mati tenggelam. Alhamdulillah. Kira-kira jelas? Nah, setelah ini ditemukan oleh para ahli forensik, disampaikan kepada pemerintah Prancis, ditutup, nggak boleh diumumkan. Tapi Profesor Dr. Spuker nggak mau, dia berontak. Dia bilang nggak bisa, kami ini ilmuwan, kami peneliti, kami nggak boleh menyembunyikan fakta yang ada. Buat apa kami menyelidiki? Dengan berbagai macam teknologi, setelah kami temukan nggak boleh diumumkan, nggak bisa. Akhirnya diumumkan oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille dan beliau sekaligus masuk Islam. Takbir, sallu ala nabi. Jadi artinya beliau katanya, ya ini fakta bahwa Al-Quran benar, bahwa Al-Quran bukan dongeng. Al-Quran menceritakan fakta sejarah sesuai dengan ilmu forensik, sesuai dengan ilmu arkeologi, sesuai dengan ilmu modern. Al-Quran tidak salah. Itu saya beriman kepada Al-Quran. Nah, sejak masa itu beliau masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah. Coba lihat bagaimana dahsyatnya cara Allah membela Al-Quran itu ya, Pak. Coba kita lihat. Allah membela Al-Quran ini kalau kita pakai tangan orang Islam, enggak. Allah pakai tangan siapa? Tangan orang kafir. Kalau ada yang nanya, Habib, kenapa kok tangan orang kafir ini digunakan Allah? Kenapa bukan profesor muslim, dokter muslim yang menemukan? Sebab kafir menemukan profesor muslim, dokter muslim, umpamanya nanti orang-orang kafir akan membantah, itu kan mengklaim aja, itu kan umat Islam cuma ngaku-ngaku saja. Jadi kalau kita yang menemukan, nanti kita ngaku-ngaku. Kalau kita menemukan, nanti kita dibilang mengklaim, saudara. Tapi kalau orang kafir, orang dari jenis mereka sendiri, dari golongan sendiri yang menemukan, dia tidak bisa bicara begitu ya, Pak. Kira-kira jelas tidak? Dan Allah Maha tahu. Ini kalau Allah berikan kepada ulama yang nemuin, nah ini bakal ditolak orang kafir. Tapi kalau orang kafir sendiri yang nemuin, orang kafir tidak punya lagi bahan untuk membantah. Alhamdulillah. Toh pada akhirnya si kafir yang menemukan masuk Islam. Masuk Islamnya begitu udah nemuin, udah beres, baru masuk Islam ya, Pak. Nah, jadi nggak dari awal dia masuk Islam. Kalau dari awal dia masuk Islam, sebelum meneliti, nanti orang nggak percaya hasil penelitiannya. Dianggap tidak objektif lagi, dianggap subjektif, hanya ngaku-ngaku saja, mengklaim saja. Nah itu berbahaya. Nah maka itu di sini kita bisa lihat, dahsyat Allah punya cara bagaimana Allah membuktikan keagungan dan kemuliaan Al-Quran di seluruh dunia. Walaupun itu saudara Allah berikan di tangan orang kafir, tapi itu pun akhirnya orang kafirnya dapat taufik dan hidayah masuk Islam. Alhamdulillah. Sampai di sini jelas, paham semua. Nah, jadi ini baru satu contoh. Jadi hati-hati orientalis itu mempelajari Al-Quran, karena cerita Quran. Oh, mereka belajar bahasa Arab, mereka belajar tafsir, mereka belajar sejarah Islam, mereka pelajari karena mereka mau cari jalan. Gimana supaya mereka bisa sekarang Islam ya, Allah. Nah, nanti kalau mereka udah bisa dapat celahnya, baru mereka serang habis-habisan. Ini salah satu yang mereka serang. Dan yang mereka serang dalam bentuk apapun, bukan hanya soal tafsir, soal sejarah pun mereka serang. Contoh, mereka bilang mereka belajar ilmu ulumul Quran.
Perkataan kenapa ayat-ayat Makkiyah pendek-pendek, ayat-ayat surat-surat Madaniyah atau panjang? Apa mereka ambil kesimpulan? Karena ayat-ayat Makkiyah itu diturunkan di Mekah. Orang Mekah itu nggak terlalu cerdas, kurang cerdasnya. Jadi diajak bicaranya singkat-singkat aja, nggak bisa banyak bicara panjang-panjang. Tapi waktu Muhammad hijrah ke Madinah, orang Madinah pintar-pintar, macam-macam peradabannya. Karena dia bisa ngajak bicara hukum yang panjang-panjang. Terus mereka bilang, kenapa orang Madinah lebih pintar? Karena orang Madinah bertetangga dengan Yahudi, sehingga mereka berkesempatan untuk belajar kepada Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi di Madinah, mereka yang mentransfer kepandaian mereka kepada penduduk Madinah. Luar biasa. Ya, bagaimana cara mereka ini? Jadi artinya apa? Artinya di sini mereka menunjukkan bahwa Al-Quran itu karangan Muhammad. Nah, kalau Muhammad bicara sama orang-orang Mekah yang punya Quran, dia bicara pendek-pendek aja. Begitu sampai di Madinah nggak bisa. Muhammad ini bicara pendek-pendek aja, mesti panjang, bicara panjang. Nah, kenapa Muhammad bisa? Karena Muhammad belajar sama Yahudi juga. Jadi mulai bisa berpikir panjang. Muhammad mulai cerdas karena belajar dari Yahudi. Sehingga Al-Quran itu produk seorang Muhammad yang muridnya Yahudi. Licik tidak? Jahat tidak? Coba berpikir mereka semua ramusnya apa? Kenapa mereka begitu? Saking pengennya mencuri Islam. Na'udzubillah min. Jadi yang begitu-begitu nanti kita jawab, nggak usah khawatir. Pokoknya di markas syariat ini serangan-serangan orientalis seperti itu kita akan jawab satu persatu ya, Pak. Dia nyerang begini jawabnya, dia nyerang begini jawabnya. Jadi supaya santri-santri markas syariat ini bukan hanya menghafal matan-matan daripada na'um, sorof dan lain sebagainya, bukan hanya menghafal matan-matan siji, bukan hanya mengkaji hukum ibadat maupun muamalah, tapi juga mesti tahu bagaimana serangan musuh Islam terhadap Islam, dan harus kita bekali supaya santri-santri markas syariat punya jawaban untuk mengkantor itu semua. Insya Allah. Sampai di sini jelas.